Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam wa may yattaqi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Shadaqallahu hadim. Pemirsa, waktu berjalan begitu cepat sekali. 26 tahun yang lalu, saya masih ingat, saya masih berada di sana, di sekitar Yerusalem. Saat ini setelah 26 tahun, saya sudah berada di Jabal Rahmah. Artinya 26 tahun sudah aku tinggalkan agama dan keyakinan saya yang lama. Agama dan keyakinan yang ditekankan oleh keluarga saya, yang diturun-temurunkan oleh nenek dan kakek saya, yang diturun-temurunkan oleh bapak dan ibu saya, menuju ke keteduhan Islam. Faktornya hanya satu, faktor hidayah. Kalau hidayah itu sudah sampai kepada manusia, kalau petunjuk itu sudah, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa mencegahnya. Dan hidayah itu tidak bisa datang begitu saja, melalui proses yang berlarut-larut dan mengalami masa yang panjang sekali. 26 tahun yang lalu, saya masih berada di dunia lain. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Manado. Saya dilahirkan di Malang 14 Juli 1941. Adik kakak saya ada 9 orang, 5 laki-laki, 4 ini yang masuk angkatan bersenjata, sementara 1 yang diprogram oleh bapak saya untuk menjadi pendeta, pengembala di Padang Efrata. Saya masih ingat ketika itu bapak saya sering memberikan satu tekanan-tekanan kepada diri saya. Jangan kamu bergaul dengan orang Islam. Orang Islam itu penipu, pembohong, mulut besar. Kata-kata sederhana ini selalu dihembuskan di telinga kita, sampai-sampai mengukir pada jiwa saya. Begitulah tahun 1967 ketika saya menyelesaikan studi saya di teologi di Universitas Leiden di negeri Belanda. Sayalah anak satu-satunya dalam keluarga itu yang paling dibangga-banggakan. Sayalah satu-satunya tumpuan harapan untuk menjadi pengembala yang terbaik di Padang Efrata. Dan pada waktu itu saya diulukan di gereja Protestan Indonesia di alun-alun Malang. Penuh sesak para pengunjung waktu itu. Gembira semua mereka menyambut kedatangan seorang calon pengembala di Padang Efrata ini. Pemirsa, pada saat saya sebelum dinas menjadi seorang pendeta, saya pernah diajak oleh misionaris dari Amerika. 3 orang berangkat ke pedalaman Kalimantan, tepatnya di Banjarbaru. Masih hutan waktu itu. Heran sekali ketika kita mendarat, ada satu lapangan kecil, pas saja dengan helikopter itu. Orang-orang Dayak pada keluar semua, bersorak-sorak gembira.
Rupanya orang-orang Dayak ini sudah kenal betul sama 3 orang Amerika. Lebih heran lagi saya ketika mereka bercakap-cakap. Ternyata 3 orang Amerika ini fasih betul bahasa Dayak. Saya sempat bengong waktu itu. Mereka berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Tidak jijik sama sekali. Orang-orang Amerika. Enggak sesuai dengan aslinya. Habis itu dibagikan pakaian-pakaian. Setelah itu dibagikan roti, dibagikan obat-obatan, dibagikan susu-susu untuk balita, anak-anak balita. Bukan main gembiranya mereka. Nah, praktek-praktek dari misionaris inilah yang kemudian masuk ke dalam jiwa saya. Begitulah ketika saya ikut ke Brisbane, Australia, mengikuti praktek misionaris gereja. Pengalaman sebagai misionaris ini saya bawa ke daerah-daerah. Tahun 67, tepatnya pada bulan September, jadi pendeta resmi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Mulailah saya bekerja. Saya susun satu barisan khusus untuk mengembangkan misi Kristen, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Saya selidiki, saya teliti, ada 3 kelemahan umat Islam. Inilah misionaris. Kami ingin meluaskan kerajaan Tuhan. Kami ingin semua orang Islam masuk di dalam jajaran gereja kami. Kami ingin seluruh umat Islam bertekuk lutut di bawah salibnya Tuhan. Kami selidiki. Ada 3 kelemahan umat Islam. Dan 3 inilah yang sampai sekarang menjadi incaran. Ingat pemirsa, 3. Yang pertama, ternyata sekian banyaknya orang Islam di lingkungan saya, Islamnya cuma KTP-nya saja. Yang namanya sholat tidak. Saya pernah mendengar, saya pernah membaca bukunya Snok Hurgronya. Misionaris yang pertama datang ke Indonesia, yang memperdalam agama Islam di Mesir, dan dia hafal Quran. Dia menyatakan, hati-hati terhadap Al-Quran. Kalau umat Islam mengerti kandungan Al-Quran, semua orang di seluruh dunia ini akan masuk Islam semua. Karena itu, jangan sampai orang Islam di Indonesia tahu isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, sholat adalah alat yang penting sekali di dalam Islam. Apabila umat Islam sholat semua, kalahlah agama-agama yang lain. Sebab sholat ini adalah tiang yang paling penting di dalam Islam. Karena itu misionaris berusaha bagaimana supaya umat Islam itu tidak sholat. Biarkan mereka pakai kopiah, biarkan mereka pakai sorban, biarkan yang perempuan pakai jilbab, pakai kerudung, biarkan saja. Yang penting mereka tidak sholat. Saya ingat ceritanya, ketika saya mendengar suara adzan, saya marah. Ini apa-apaan umat Islam? Mau sholat saja pakai teriak-teriak segala. Ternyata disitulah letak hebatnya Islam. Hayya ala sholat, hayya alal falah. Marilah sholat untuk mencapai kemenangan. Sholat untuk mencapai kemenangan. Ternyata dalam penelitian itu, Islam benar-benar hebat. Islam tidak punya musuh sama sekali. Bukan orang Buddha musuh Islam, bukan orang Hindu musuh Islam, bukan orang Kristen musuh Islam. Musuh Islam adalah hawa nafsunya sendiri. Nah, apabila seluruh dunia sudah Islam, kira-kira tidak penting ada PBB. Damai di dunia, damai di dunia ini. Itulah hebatnya Islam. Karena itu, lahan yang paling bagus Indonesia ini, jangan sampai orang Islam mengerjakan sholat.
Ketika saya sudah masuk Islam, pemirsa, saya kagum dan kagum sekali. Diajar orang Islam itu bersih. Nabi Muhammad menyatakan an-nadhafatu minal iman. Bersih itu separuh daripada iman. Di agama lain tidak ada. Bersih separuh daripada iman. Mestinya orang Islam, kapan saja, di mana saja, dia harus tetap bersih. Inilah kelemahan orang Islam. Orang Islam kurang bisa menghayati agamanya. Sehingga di mana-mana kita dihadapkan oleh satu kenyataan bahwa umat Islam kotor dan jorok sekali di mana-mana. Padahal sebenarnya ini adalah ajaran Islam. Saya pernah ke Malaysia, saya pernah dakwah ke Brunei Darussalam, kotor. Saya pernah diundang oleh kedutaan di Singapura. Saya pernah ke Perth di Australia, bersih sekali. Iri hati saya. Kenapa umat Islam tidak bisa mengaplikasikan an-nadhafatu minal iman? Mengapa? Diajar disiplin kita. Nabi kita bilang, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Maaf, saya 10 tahun jadi pendeta. Saya nggak pernah ngajarin orang Kristen disiplin. Di Bible tidak ada ajaran disiplin. Itu adalah milik orang Islam. Tapi kenyataan mereka lebih disiplin daripada kita. Mereka lebih hebat disiplinnya daripada kita. Coba lihat pemirsa. Hari Minggu, ketika acara gereja. Gereja belum buka, orangnya udah di halaman. Pastor dan pendeta 15 menit minimal udah standby di dalam gereja. Begitu waktunya, pintu dibuka, semua masuk, kebaktian dimulai. Bayangkan kalau umat Islam begitu hebatnya secara disiplin. Dari disiplin sholat, seorang suami-suami yang disiplin, seorang istri-istri yang disiplin, seorang pelajar-pelajar yang disiplin, seorang karyawan-karyawan disiplin, seorang pejabat-pejabat disiplin. Disiplin sholat. Yang kedua, saya amati waktu itu bersama teman-teman misionaris. Ternyata umat Islam ini gampang diadu domba. Inilah lahan empuk bagi misionaris. Berusaha disebarkan fitnah-fitnah, kabar bohong di tengah-tengah mereka agar mereka berpecah belah. Padahal setelah saya masuk Islam, saya belajar di Islam ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku jadikan kamu laki-laki perempuan bersuku-suku bergolong-golong. Ada orang Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Cina, ada Amerika, ada Inggris, ada Belanda, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Islam. Bukan untuk geger, bukan untuk saling memfitnah, bukan untuk saling berantem, bukan, tetapi untuk lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada ajaran agama Allah dan jangan bercerai-berai. Saya pada waktu itu dengan kawan-kawan berusaha menebarkan fitnah, mengadu domba satu dengan yang lain supaya umat Islam tidak bersatu, tidak rukun. Nah, kalau mereka sudah tidak rukun, tidak bersatu, gampang, amat gampang bagi seorang misionaris untuk masuk. Karena itu, wahai saudara-saudara umat Islam, waspadalah bahwa persatuan dan kesatuan itu amat penting. Kita diadu memang oleh setan-setan yang berkedok misionaris. Hati-hati para pemirsa, terutama saudara-saudaraku yang beriman. Yang ketiga, kelemahan umat Islam. Umat Islam kurang peduli kepada lingkungannya. Kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kurang peduli. Nah, misionaris-misionaris inilah yang sangat peduli. Di tempat saya di Lumajang,
Ada guru ngaji, dia ngajar di sebuah surau kecil, kemudian muridnya ada lebih dari 100 orang. Hidupnya sederhana sekali. Saya tanya, Ustadz, dikasih apa sama wali murid? Saya ngajarin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Dan ternyata memang tidak dikasih apa-apa. Untuk kehidupannya sehari-hari dia jual bakso. Ikhlas betul dia. Dan ini rupanya diamat-amati oleh orang-orang Kristen di sekitar situ. Satu ketika datanglah seorang pendeta bersama-sama orang-orang Kristen. Kerja bakti gotong royong membangun rumahnya Ustadz ini. Diperbaiki rumah itu sampai bagus. Timbullah isu di kalangan umat Islam. Ustadz mau dikristenkan. Saya tersenyum. Tidak lucu ini, tidak lucu. Kalau anda ini, ulama-ulama ini tidak menginginkan saudara kita ditolong orang lain, ditolong orang Kristen, ditolong pendeta, tolong dong dulu, tolong dia. Jangan mau menolong, mau rapat dulu. Ada musibah, rapat dulu, bikin panitia dulu. Sementara mereka udah siap. Sewaktu-waktu mereka udah siap. Walaupun di balik itu memang ada misi tertentu. Misi mereka adalah membawa nama Yesus Kristus Sang Juru Damai. 3 ini. Pemaaf, padahal dalam Islam, Rasul junjungan kita itu menyatakan, as-sadaqatu syatru minan nar, fa idza kana yaumul qiyamah yastadiluna nasu bidil sadaqatihim. Kata Rasul kita, sedekah adalah payung dari api neraka. Apabila kiamat udah datang, hujan api bergejolak, orang pada bingung cari payung. Apa payungnya Pak Ustadz? Payungnya adalah sedekah jariyahnya, amalnya. Yang tidak punya sedekah sama sekali, pelit, dia nggak akan punya payung. Yang sedekahnya besar, payungnya besar. Yang sedekahnya kecil, payungnya kecil. Udah kecil bocor lagi. Ini pemirsa, 3 ini kelemahan umat Islam yang perlu dikoreksi, sampai di mana Islam kita yang sebenarnya. Saya jadikan senjata untuk merebut masa di Islam. Yang sakit saya beri obat, nggak bayar. Yang lapar saya beri makan. Gula, beras, supermi, obat-obatan saya bagi. Belum 3 bulan saya di Lumajang, 300 orang Islam masuk ke gereja saya. Siapa yang salahnya? Saya? Pendeta? Pastor? Ibu suster? Bukan. Yang keliru ini adalah orang Islam sendiri yang kaya-kaya, tapi pelit-pelit. Maaf. Saya dirikan gereja besar di Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Semakin hari semakin banyak jamaahnya. Saya rekrut anak-anak muda. Apa keinginan anak muda itu saya turuti, saya belikan alat-alat band, saya belikan perlengkapan untuk sepak bola, olahraga. Dari mana duit ini? Gereja banyak dananya. Maaf, gereja banyak dananya. Kita punya donatir dari Amerika. Kita punya donatir dari negeri Belanda. Kita punya donatir dari Australia. Khusus untuk pengembangan kerajaan Tuhan. Nah, saya langsung ke Jember. Di Jember ada pondok pesantren besar. Pondok pesantrennya Ki Haji Ahmad Siddiq. Itu yang terkenal Rois Amnya NU. Saya ingin merobohkan pondok ini. Saya ingin ganti masjid itu jadi gereja. Ingin sekali. Nah, berputar-putarlah saya sekitar pondok itu. Beras, gula, supermi, uang, obat-obatan saya bagi semua. Aneh sekali. Orang Jember ternyata tidak semudah orang Lumajang.
Dia mau terima barang saya, tapi nggak mau pindah agama. Kecewa berat saya. Saya pikir-pikir, saya koreksi. Akhirnya, saya punya akal. Saya punya akal. Saya ingin cari gadis-gadis Islam yang aktif di pondok itu untuk saya nikahi. Kebetulan waktu itu, saya masih single. Saya nikahi. Berhasil. Anak seorang kiai, walaupun tingkatannya kiai kampung. Saya minta bapaknya, ibunya, saudaranya setuju semua. Singkatnya cerita, jadilah kami berumah tangga. Dengan status yang Islam biar Islam, yang Kristen biar Kristen. Oh, ternyata lain. Apa yang saya perhitungkan, apa yang saya rencanakan, ternyata tidak semudah itu. Rumah tangga berkali-kali hampir roboh. Pertentangan agama selalu tiap hari. Tapi gadis ini rupanya bukan gadis sembarangan. Dia nggak pernah ngelawan. Dia tunjukkan betapa hebatnya Islam. Dia tunjukkan betapa sopan santunnya Islam. Dia tunjukkan betapa hebatnya seorang muslimah melayani suaminya, walaupun berbeda agama. Disinilah akhirnya saya tekuk lutut ketika saya pinjam bukunya, Al-Quran. Maaf, saya ini paling benci kepada bacaan-bacaan Quran. Sering Al-Quran itu saya lempar ke dapur. Bahkan pernah dari jengkelnya Quran itu saya ambil, saya masukkan ke jeding. Muslimah ini gak pernah ngelawan. Dia cuma nangis, ambil itu, sholat 2 rakaat, kemudian baca Quran. Nah, pada waktu itu, saya pulang udah tengah malam, pintu, jendela udah tutup, saya ketuk. Kok kedengaran suara orang baca Quran itu pelan, tapi enak sekali. Mengetuk-ngetuk benar di hati saya. Saya ketuk, saya masuk. Saya tanya, apa dibaca? Daripada tidur sore-sore. Daripada tidur sore-sore, koran, komik, majalah ada. Kitabnya orang Arab saja. Nih, saya tanya kamu. Kamu tuh tiap sholat mesti ngadep ke barat. Ngapain sih? Kok nggak sekali-kali ngadep ke timur apa ke selatan? Mas, ini aturan agama saya. Jangan ikuti. Urusi agamamu sendiri. Saya akan ngurusi agamaku sendiri. Kenapa kok saya tanya? Islam itu nggak praktis. Udah sholatnya terlalu banyak. Ngadepnya harus ke barat terus-terusan. Saya ini orang Kristen. Praktis. Sholatnya, sembayangnya cuman seminggu sekali. Nggak pakai batal-batalan lagi. Ngadep seenak saya. Tuhan tidak akan melarang. Dan Tuhan ada di mana-mana. Kamu sujud? Yang kamu sujudi siapa? Tuhanmu? Tuhanmu tidak kelihatan. Tuhan saya ini. Ada potreknya ini. Ganteng. Rupanya istri saya tersinggung rupanya. Dia berdiri, air matanya usap. Mas, lama-lama nggak kerasan saya tinggal di sini. Lama-lama nggak betah saya tinggal di sini. Tiap hari geger perkara agama. Tiap hari bertengkar, berantem perkara agama. Sampai nyalai janji. Dulu katanya Islam biar Islam, yang Kristen biar Kristen. Ternyata tiap hari berantem perkara agama. Maaf, saya mau nikah dengan sampean ini bukan karena hati saya. Karena orang tua. Saya dipaksa sama orang tua. Dan di Islam hukumnya anak wajib taat pada orang tua. Saya udah taati. Ternyata, maaf, sampean rupanya mau mengkristenkan saya. Kalau itu tujuan sampean, Mas, saya mohon maaf, mohon maaf. Bagi saya, lebih baik kehilangan sampean daripada kehilangan iman saya. Besok, tolong antarkan saya pulang ke rumah orang tua saya kembali. Pemirsa, saya jadi ketakutan waktu itu. Takut bukan main. Iyalah gampang. Oh, jangan gampang-gampang. Pokoknya saya minta dipulangkan besok pagi.
Oke? Sekarang saya pinjam kitab. Dipinjami Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang ada terjemahnya. Udah tidur? Saya buka, persis ada pitanya kuning bekas dibaca tadi. Aneh, tangan saya gemetar, bulunya badan saya ini berdiri semua. Qurannya menakutkan betul. Mata saya melihat tulisan, hati saya diketuk-ketuk dari langit. Saya baca di situ surat Ar-Rahman. Ada kalimat Allah diulang-ulang. Fabi'ai ala irrabbikum atukadziban. Saya baca bahasa Indonesianya. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Kalimat-kalimat sederhana, tapi betul-betul mengetuk-ngetuk. Persis seperti ketika saya pulang di gereja, saya lewat di muka musolanya almarhum Bapak Kiai Nawawi. Di situ ada orang wirid rupanya. Kedengaran suara yang hebat sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya nggak ngerti artinya, tapi sampai berhari-hari saya nggak bisa tidur karena suara ini mengganggu dari telinga saya sampai masuk kepada hati saya, mengetuk-ngetuk betul. Saya buka lagi surat Maryam, kaget saya, terkejut saya. Ini kan ibunya Tuhan Yesus ini. Kok berani betul ini Nabi Muhammad ini. Awas kalau sampai jelek-jeleknya orang saya robek-robek kitab. Saya baca. Ternyata Al-Quran menceritakan Bunda Maryam jauh lebih hebat, lebih mulia daripada di dalam Bible saya sendiri. Maryam masih kecil, diserahkan ke mihrab, diasuh oleh Zakaria. Berkembang dalam mihrab itu sampai remaja, Maryam ini nggak pernah keluar sama sekali dari mihrab. Ibadah, ibadah, ibadah terus. Seolah-olah jiwa daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin menancap di dada Maryam. Di Bible saya tidak. Maryam masih kecil, berkembang, jadi remaja, udah pacaran, bahkan nikah dengan Yusuf. Yusuf tukang kayu, bukan Nabi Yusuf. Nah, kalau Maryam ini hamil, pastilah yang dituduh adalah Yusuf. Di Al-Quran tidak. Maryam tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Saya buka lagi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhanmu hanya satu. Bingung saya. Tuhan saya kok tiga? Allah Bapa, Sang Putra, dan Rohul Kudus. Saya jadi ingat pada waktu itu saya pulang dari Surabaya naik bis, di dekat saya itu ada seorang potongannya kayak kiai. Saya tanya, Bapak Islam? Iya. Anda? Saya Kristen. Saya bertanya, Pak, oke silakan. Apa betul Tuhannya orang Islam satu? Betul. Kok tidak kelihatan? Keliru. Semua orang Islam bisa melihat Tuhannya. Tidak dengan ini, tapi dengan ini. Dari besarnya sampai tidak kelihatan, tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Besar sekali. Dunia ini besar kan? Ya. Muter? Ya. Yang muter ini hakikatnya harus lebih besar daripada yang diputer. Itulah Allahu Akbar. Tuhan Anda? Yesus kecil. Dan lagi yang namanya Tuhan itu, maaf nama Anda siapa? Nama saya Jonathan. Pak Jonathan, yang namanya Tuhan itu harus ada sebelum semua ada. Yesus datang ketika semuanya sudah ada. Maaf Pak Yai, maaf. Pak Yai mungkin bilang begitu, tapi saya sebagai orang Kristen, saya sebagai pendeta punya pandangan lain. Yesus memang Tuhan yang turun dari langit menyamakan diri dengan manusia untuk menebus dosa manusia. Begitu? Iya, dia turun. Yang namanya Tuhan itu bisa saja menyamakan diri dengan apa saja bisa, karena dia maha bisa. Oke lah. Kalau memang begitu Pak Jonathan, saya jadi kasihan lihat Tuhan Anda. Kok begitu Pak? Untuk menebus dosa saja dia harus turun ke dunia. Apa yang terjadi di dunia? Dia dianiaya, begitu hebatnya sampai dipaku di palang salib. Kasihan saya.
Tuhannya orang Islam tidak begitu Pak Jonathan. Maha besar, maha kuasa untuk menolong Nabi Ibrahim yang dibakar. Tidak perlu Tuhan itu turun, lalu apinya ditiup. Tidak. Tidak. Dari singgasananya sana, Allah itu memijit tombol otomatisnya. Innama amruhu idza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dingin api itu. Dingin api itu. Untuk menolong Bilal yang mau diracun oleh orang-orang kafir Quraisy untuk minum ini. Allah juga memijit tombol otomatisnya. Celat. Begitu Bilal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, racun diminum. Tidak mati, sakit pun tidak dia. Begitu hebatnya. Yang namanya Tuhan itu Pak Jonathan nggak pernah sakit. Lihat di Bible Anda, Yesus pernah sakit. Yang namanya Tuhan itu Pak Jonathan tidak pernah menyesal. Yesus menyesal. Pemirsa, saya catat itu apa kata-katanya kiai ini. Saya catat. Sehingga sampai sekarang saya masih ingat kata kiai itu. Memang yang namanya Tuhan itu tidak pernah menyesal. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu semakin di bumi ini semakin besar. Dan segala kecenderungan hatinya kepada kejahatan melulu. Maka menyesallah Tuhan. Kesal hatinya melihat manusia yang sudah dijadikan ini. Tuhannya orang Islam namanya Allah tidak pernah menyesal. Yang namanya Tuhan Pak Jonathan itu tidak pernah lapar. Lihat di Injil Markus 11 ayat 12. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Anda merasa lapar. Ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Baitani bersama 12 orang muridnya, maka terasalah perut Tuhan Yesus lapar. Yang namanya Tuhan Pak Jonathan tidak pernah mati, ya kan? Tuhan Anda mati kan? Di kayu palang salib. Anda tetap mengakui dia Tuhan. Padahal di puncak bukit Golgota, dini hari, orang yang disalib itu berteriak ke langit. Berteriak dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia sendiri mengatakan, ya Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti bukan Tuhan kah? Di Islam tidak boleh seperti itu Pak Jonathan. Semua umat Islam itu harus pakai otak, pakai pikiran. Katanya Al-Quran, afala ta'qilun, mengapa tidak kamu gunakan otakmu? Afala tadzakarun, afala tazkurun, mengapa tidak kamu renungkan? Pemirsa, saya jadi terketuk hati saya. Bingung saya. Untungnya sang kiai ini segera turun dari bis itu. Saya bisa bernapas lega. Tapi apa yang disampaikan oleh kiai ini benar-benar termakan dalam hati saya. Al-Quran saya tutup, udah pagi. Istri saya sudah berpakaian bagus, mau minta diantar pulang. Saya tanya, mau kemana? Katanya mau diantar pulang. Maaf, gak jadi. Al-Quran, kitab sucimu, saya baca ternyata isinya bagus. Tapi saya belum percaya bahwa Islam itu benar. Saya ingin neliti, kalau Islam benar, sayalah orang yang akan masuk Islam dulu. Kalau keliru, kamu masuk gereja. Pemirsa, saya beli buku-buku pelajaran agama Islam. Banjir buku di rumah saya. Saya datangi pondok-pondok pesantren seluruh Jawa Timur. Mulai Berasan, Banyuwangi, Blok Agung, Yesafaat saya datangi. Ki As'ad Samsul Arifin, Sukorejo saya datangi. Ye Hamid Pasuruan saya datangi. Ye Adnan Ali Cukir saya datangi. Pasuruan. Ye Makhrus Ali saya datangi. Ye Adnan Ali saya datangi. Ye Dako di Plosa saya datangi. Ye Jarkasi di Gontor saya datangi. Semua saya datangi. Saya tanya kepada Kiai, Kiai, saya ini orang Kristen Kiai, saya ini pendeta Kiai, saya ingin tahu apa itu Islam itu ya. Diceritakan oleh Kiai, bukan main hebatnya. Dengan kasih sayang,
Dengan hebat kiai itu menerangkan dengan sabar. Nah, sampai 5 tahun pemirsa. Lebih 5 tahun. Saya nyelidiki, saya neliti. Satu ketika Jatiroto Lumajang hujan lebat, petir nyambar-nyambar. Saya tidurnya mimpi ujung gereja ini banyak burungnya. Saya lihat langit terbelah 2. Malaikat-malaikat turun semua, bidara-bidara mulun semua. Haleluya, haleluya. Malaikat gereja. Haleluya itu artinya sama dengan alhamdulillah, pemirsa. Ingat ya, segala puji bagi Tuhan. Nah, malaikat yang paling cantik turun dengan suara yang enak sekali. Sampai saya terbangun masih kedengaran suaranya. Ketika saya lihat-lihat, ternyata bukan suaranya malaikat. Suaranya istri saya, baca Quran pelan-pelan. Tahu saya bergerak begini, saya dibangunkan. Mas, katanya ingin ketemu Tuhan, mari silakan. Saya nurut saja. Saya lari ke jeding, gak bisa wudhu saya, cuci muka aja lah. Saya duduk di atas sajadah. Saya berteriak ke langit, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Kalau memang Yesus itu benar-benar Tuhan, tolong tetapkan hati saya. Tetapi kalau bukan, tolong beri petunjuk kepada siapa saya harus menyembah. Suaranya kiai-kiai datang semuanya, ulama-ulama. Para tokoh-tokoh Islam datang semua, suaranya kitab-kitab datang semua. Mantap di hati saya. Saya nangis mengucurkan air mata. Ya, Islam adalah agama yang benar. Saya tulis surat pada majelis gereja di Jatiroto Tembusan, Jakarta. Isi surat, saya mengundurkan diri sebagai pendeta dan sebagai orang Kristen. Istri saya tanya, mau ke Islam? Iya, jangan. Jadi orang Islam gampang, baca syahadat itu Islam. Tapi melakukan, mengamalkan syariatnya itu yang berat. Percayalah, saya sudah mantap jadi orang Islam. Oke, kalau memang begitu, ayo. Ya, istri saya ini yang pertama kali nuntun saya masuk Islam. Dia wudhu, sholat 2 rakaat, jam di dinding saya jam 2:10. Begitu selesai, tangan saya ditarik, diajak salaman. Sini mas, sampean saya tuntun masuk Islam. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat, disaksikan oleh seluruh nabi dan rasul, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tirukan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nangis dia terharu. Berita tersiar, Jonathan masuk Islam. Pendeta Lumajang masuk Islam. Koran-koran, majalah-majalah muat. Bapak saya mendengar. Saya dipanggil langsung ke Malang. Duduk sini. Ini potret kamu masuk Islam. Iya. Gila kamu. Biaya orang tua habis banyak karena kamu. Kamu mau mengkhianati cita-cita orang tua. Saya perintahkan sekarang juga pindah ke Malang kembali dan kembali ke gereja. Saya mohon maaf ya. Saya tidak bisa. Saya sudah pilih Islam jadi agama saya. Dan saya sudah janji mati bersama Islam. Oke? Mulai sekarang kamu jangan ngaku orang tua dan saudari sini. Mulai sekarang jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Saya diusir. Pulang saya. Di rumah istri saya tanya sambil senyum-senyum. Gimana kabarnya? Ya, sehat-sehat saja. Selesai. Selesai gimana? Udah diusir saya dari rumah. Gak boleh lagi ngakui orang tua lagi. Dari itu mas, saya beri saran, gak usah pindah agama. Nah, gak peduli, dibenci orang sak jagat, orang sak dunia ini gak apa-apa. Yang penting tidak dibenci oleh Allah. Alhamdulillah saya sudah menemukan agama yang bisa menenteramkan hati saya. Walaupun harus berpisah dengan orang tua. Karena yang penting, ajarin saya sholat. Diajari pemirsa, yang ngajari apa? Istri saya ini. Ya Allah, keren. Saya dicubiti terus. Dicubitnya apa? Tiap tahiyat akhir masukkan kaki sebelah itu nggak bisa-bisa. Tiap miring roboh terus. Rame-ramenya belajar sholat, adik saya yang jadi marinir datang. 2 jeep dengan anak buahnya. Rupanya udah diatur rupanya. Nggak pakai assalamualaikum, langsung masuk. Sam, bapak ibu susah karena sampean. Saudara-saudara semua malu, anaknya tokoh gereja, sudah jadi pendeta, sekarang masuk Islam. Saya dengan anak buah ke sini. Sampean, saya ajak pulang sekarang juga dan kembali ke gereja.
Maaf Chris, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya, kecuali Allah saja. Saya sudah menetapkan pilih Islam jadi agama saya, dan saya sudah janji mati bersama Islam. Oke? Langsung pemirsa, sabuk koper lemnya tentara itu dibukai semua, dipukul-pukulkan ke kepala saya. Saya bergulung-gulung di lantai mandi darah. Ini maaf, ini pecahin, ini robek, dijahit rumah sakit Jatiroto. Bukan itu saja, disiram dengan air aki yang siap mau saya gunakan untuk sepeda motor saya, dibuka, disiramkan ke muka saya. Maaf, ini pemirsa, mendidih air aki itu di muka saya. Mata saya ini penuh darah. Saya pingsan, tahu-tahu sudah di rumah sakit. Kiai-kiai, ulama-ulama berdatangan semua. Saya masih ingat Kiai Haji Hadratus Syekh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Saya dipeluk sama beliau. Sabar Gus, sabar. Ini ujian. Ujian pertama, ini ujian pertama. Sabar, sabar, sabar. Begitu katanya. Nah, kemudian saya belajar baca Al-Quran, yang ngajar juga istri saya. Alhamdulillah, 2 bulan saya sudah bisa baca Quran. Saya belajar hadis, belajar baca kitab kuning di pondok-pondok pesantren. Satu ketika sore-sore istri saya tanya, Mas, sama ini udah sunat? Sunat? Iya sunat. Umpama enggak gimana? Enggak boleh, orang Islam harus sunat. Sakit dong. Sakit nggak sakit harus sunat. Mau masuk Islam harus tanggung risikonya. Sunat. Saya nggak kurang akal. Anak kecil-kecil sekitar saya, laki-laki yang belum sunat, saya kumpulkan semua. Sunat bareng-bareng anak-anak kecil. Nah, katanya orang-orang Islam, katanya kiai, doa orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu mujarab, dikabulkan oleh Allah. Waktu itu saya nganggur. Begitu keluar dari gereja dengan segala fasilitasnya, hilang. Saya keluar cuma orang saja. Begitu dengan istri saya. Akhirnya saya ditolong oleh tokoh Islam untuk dimasukkan ke pabrik gula Jatiroto. Jadilah saya karyawan pabrik gula Jatiroto di kantor. Saya berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, beri kesempatan saya untuk melihat Ka'bahmu, beri kesempatan saya untuk sujud di tempat sujudnya Rasulullah SAW. Tolong ya Allah, saya nggak punya apa-apa, tapi Engkau Maha Kaya. Begitu doa saya terus doa saya. Saya diajari sholat malam, tiap malam kita sholat. Senang sekali rasanya. Nah, tahun 92, kebetulan apel Korpri waktu itu. Nah, di meja saya ada undangan. Setelah saya tanya, undangan itu undangan untuk menunaikan ibadah haji. Undangan dari Raja Fat, khusus untuk bekas pendeta dan pastor seluruh Asia. Indonesia hanya satu, saya saja. Alhamdulillah, saya diberangkatkan ke Saudi Arabia, benar-benar sesuai permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menangis di sana, terharu di sana. Benar-benar saya bisa menyaksikan betapa agungnya itu Ka'bah. Saya benar-benar bisa sujud di tempatnya, di tempat sucinya Rasulullah SAW. Pemirsa, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya. Gak ada sangkut pautnya dengan orang lain, dengan orang-orang Kristen yang lain, dengan gereja, sama sekali tidak. Karena itu saya selalu berseru, ayolah kita sambung kerukunan beragama antara satu dengan yang lain. Yang orang Hindu jadilah orang Hindu yang baik, yang orang Buddha jadilah orang Buddha yang baik, yang orang Kristen jadilah orang Kristen yang baik, yang orang Islam jadilah orang Islam yang baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Inilah pemirsa yang berbahagia, sekedar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman pribadi ini benar-benar bisa menjadi cermin
untuk menguatkan iman setiap muslim. Kita koreksi ajaran-ajaran kita. Sudah mampukah kita mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.